Logam merkuri atau yang akrab disebut air raksa adalah salah satu elemen paling menarik dan kompleks di bumi. Keunikannya terletak pada statusnya sebagai satu-satunya logam berbentuk cair pada suhu dan tekanan ruang, yang menampilkan kilau perak metalik dan bobot jenis yang unik. Sejak dulu kala, sifatnya yang cair dan memantulkan cahaya ini telah menarik perhatian manusia, yang menempatkannya pada posisi penting dalam berbagai aspek peradaban. Di Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, merkuri dimanfaatkan dalam ritual pengawetan jenazah. Sementara di Cina dan India kuno, zat ini dianggap memiliki khasiat obat dalam praktik pengobatan tradisional. Wah, meskipun kini kita tahu betapa berbahayanya penggunaan tersebut ya. Bangsa Yunani kuno mengenalnya sebagai hydrargyrum atau air perak, yang kemudian menjadi asal mula simbol kimia modernnya, Hydrargyrum atau Hg. Puncak popularitas merkuri dalam sejarah kuno terjadi di era alkimia. Para alkemis memandang merkuri sebagai protomateri atau bahan dasar universal yang diyakini mampu mentransformasi logam biasa menjadi emas, bahkan menjadi eliksir keabadian. Ilmuwan muslim terkemuka seperti Jabir ibnu Hayyan atau Geber pada abad pertengahan juga turut mengkaji sifat-sifat merkuri dalam risalah kimianya. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, merkuri mulai dikaji secara ilmiah. Ilmuwan seperti Antoine Lavoisier dan John Dalton menggunakan merkuri dalam eksperimen fundamental mereka mengenal pembakaran dan struktur atom, yang membuka jalan bagi pemahaman modern tentang elemen ini. Nama hydrargyrum sendiri adalah kombinasi dari kata Yunani yaitu hydro atau air dan argyros atau perak, sebuah nama yang sempurna untuk menggambarkannya. Dalam dunia medis, merkuri pernah digunakan sebagai bahan obat kumur, salep untuk mengobati sifilis, dan yang paling kontroversial dalam amalgam gigi sebagai tambalan. Meskipun penggunaannya kini semakin dibatasi, amalgam masih ditemukan di beberapa negara. Sektor industri juga bergantung kuat pada merkuri. Sebelum era digital, termometer dan barometer mengandalkan merkuri karena stabilitas termalnya yang superior. Merkuri juga vital dalam produksi klorin dan soda kaustik melalui metode sel elektrolisis Kastner-Kellner, serta dalam lampu merkuri yang menerangi jalan dan pabrik. Tak kalah penting, merkuri berperan besar dalam pertambangan emas, khususnya pada skala yang lebih kecil. Metode amalgamasi memanfaatkan kemampuan merkuri untuk menarik partikel emas dari bebatuan dan lumpur, yang mempermudah proses pemisahan. Merkuri adalah neurotoksin kuat yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada sistem saraf, ginjal, dan organ vital lainnya, dalam bentuk sebagai tremor, gangguan kognitif, hingga kelumpuhan. Kasus Minamata di Jepang pada 1956 adalah tragedi paling terkenal yang membuktikan dampak mengerikan pencemaran merkuri. Ribuan orang menderita penyakit saraf parah akibat konsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri dari limbah industri. Di era modern, praktik penambangan emas ilegal di wilayah seperti Indonesia, Amazon, dan Afrika terus memperparah paparan merkuri langsung terhadap para pekerja dan masyarakat sekitar. Menyadari ancaman global ini, dunia bergerak maju. Konvensi Minamata tentang merkuri pada 2013, sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani lebih dari 130 negara, menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri yang berbahaya. Inovasi teknologi telah menawarkan alternatif yang lebih aman. Termometer merkuri digantikan oleh versi digital atau berbasis alkohol. Amalgam gigi kini digantikan oleh bahan komposit non-logam yang lebih aman. Proses industri pun beralih ke teknologi elektrolisis membran yang bebas merkuri. Fokus saat ini adalah mendorong praktik pertambangan emas bebas merkuri, terutama di negara-negara yang sangat terdampak seperti Indonesia, Filipina, dan negara-negara di Afrika. Nah, gimana guys menurut kalian soal seberapa berbahaya merkuri ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di sini ya, yang merah-merah berubah menjadi merah. Mantap.